Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Wulandari, NIM 19233051 pada mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban dalam pemeriksaan pajak. Pada materi yang pertama yaitu hak wajib pajak. Terdiri atas hak atas kelebihan pembayaran pajak, di mana wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan pajak. Kemudian yang kedua, hak kerahasiaan bagi wajib pajak, di mana wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Yang ketiga, hak untuk pengangsuran atau penundaan perpajakan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak. Yang keempat, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan baik PPh badan maupun PPh orang pribadi. Yang kelima, hak untuk pengurangan PPh pasal 25. Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25. Yang keenam yaitu hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena sebab dan tertentu dalam hal objek yang terkena bencana alam, dan juga wajib pajak anggota veteran perjuangan kemerdekaan dan veteran pembelahan kemerdekaan dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutangnya. Yang ketujuh, hak untuk pembebasan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan dan pemotongan pajak penghasilan. Yang kedelapan, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh dalam memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan dan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Pelaksanaan proyek pemerintah yang dibayar dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh yang terutang oleh penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Yang kesepuluh, hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Pada materi kedua yaitu kewajiban wajib pajak. Yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Kewajiban wajib pajak yang utama dalam mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Yang kedua, kewajiban memberi data. Informasi orang pribadi atau badan dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan, atau kekayaan peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan pajak. Wajib pajak yang harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Yang keempat yaitu kewajiban pemeriksaan. Memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu dalam pemeriksaan, kemudian dan memberikan keterangan yang sesuai dengan fakta jika dibutuhkan. Baiklah, pada materi yang ketiga yaitu kewajiban pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dalam kurung PMK nomor 17 /PMK.03/2013 STDD PMK nomor 184/PMK 03/2015 pasal 11 menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, dan hal pemeriksaan yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan sistem pemeriksaan pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggota tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan. Yang kelima, menuangkan hasil pertemuan dan berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Yang keenam, menyampaikan SPHP kepada wajib pajak. Yang ketujuh, memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam
rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedelapan, menyampaikan konsesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Yang kesembilan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan secara tertulis. Yang ke-10, mengembalikan buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak. Yang ke-11, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau berhubungan dengan dokumen-dokumen wajib pajak. Materi yang keempat yaitu kewenangan pemeriksaan pajak. Yang pertama, pemeriksaan lapangan, yaitu melihat dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan wajib pajak. Yang kedua, mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan wajib pajak yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak. Yang keenam, meminta keterangan lisan dan tertulis dari wajib pajak. Yang ketujuh, meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor, yaitu dengan memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Yang kedua, melihat dan meminjam buku, catatan, dan dokumen wajib pajak yang menjadi dasar untuk pemeriksaan pajak. Yang ketiga, meminta keterangan lisan dan tertulis dari wajib pajak. Yang keempat, meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Yang kelima, meminta keterangan dan bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.